Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran fisika yang keempat. Kok banyak banget sih Bu videonya? Gak masalah ya, insya Allah semoga dengan adanya video-video pembelajaran ini teman-teman bisa lebih paham lagi dalam mencerna fisika. Nah, kemarin kita sudah mengadakan kuis dan sekarang adalah saatnya untuk pembahasan. Pada video kali ini Bu Uki akan menjelaskan tentang pembahasan soal-soal kemarin. Mungkin banyak di antara kalian yang sudah paham ya, terbukti banyak banget yang dapat 100. Tapi ada beberapa juga yang dapatnya 20, 30, 40. Nggak masalah, tidak ada siswa yang tidak pintar, tidak ada siswa yang tidak pandai, hanya ada siswa yang belum belajar. Nah, mungkin teman-teman kemarin dapat nilai kurang bagus karena teman-teman belum belajar atau belum mencermati video dengan lebih baik lagi. Nah, harapannya setelah ini kalian semuanya paham ya. Nah, selamat menyaksikan video yang akan Bu Uki tayangkan. Ya, oke anak-anak, sekarang kita akan membahas mulai dari nomor 1 ya. Silahkan diperhatikan, di sini sudah Bu Uki tuliskan coret-coretannya ya, semoga kalian jelas gitu ya. Ada batang baja ya, panjangnya 100 cm, kita ubah jadi 1 meter, kemudian luas permukaannya 2 mm kuadrat. Jangan lupa diubah juga ke meter kuadrat, jadinya 2 kali 10 pangkat min 6. Kemudian diketahui juga gayanya 200 Newton, kita tulis F sama dengan 200 Newton. Dan kita ketahui E atau modulus elastisitasnya adalah 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Nah, di sini yang diketahui, yang ditanyakan adalah delta L atau pertambahan panjang dari benda tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa modulus Young itu adalah sigma per epsilon. Sigma adalah F per A dan epsilon adalah delta L per L. Maka langsung saja ya, E sama dengan F kali L, jadi perkalian silang ya, per A kali delta L. Nah, karena yang dicari adalah delta L, maka delta L sama dengan F kali L per A kali E. Nah, kita masukkan semuanya nih, 200 kali 1 per 2 kali 10 pangkat min 6 dikali 2 kali 10 pangkat 11. Hasilnya, ya ini dicoret-coret ya, 100, kemudian 100 bagi 2, 50, dapat 50. Min 6 sama 11 itu adalah 10 pangkat 5. Kemudian karena dia naik ke ruas gitu ya, jadi 10 pangkat min 5. Jadinya 50 kali 10 pangkat min 5. Atau bisa disederhanakan lagi menjadi 5 kali 10 pangkat min 4, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang B, kayak gitu. Nah, siapa yang salah nih? Nggak ada ya. Oke, next, nomor 2. Seutas kawat itu mempunyai luas penampang 8 mm kuadrat. Langsung kita tulis luas penampang adalah A, 8 mm kuadrat. Langsung kita jadikan meter, satuan internasionalnya ya. Jadi 8 kali 10 pangkat min 6 meter. Nah, ini kurang kuadrat ya, harusnya meter kuadrat. Gak apa-apa, nanti tambahin sendiri ya. Kemudian ditekankan oleh gaya sebesar 6,4 Newton. Langsung kita tulis F sama dengan 6,4 Newton, sehingga bertambah panjang nih kawatnya, jadi 0,06 cm atau 6 kali 10 pangkat min 4 meter. Nah, kemudian L-nya diketahui 120 cm ya, jadi dari delta L dan L ini kita dapatkan seperti ini. Nah, ditanyakan adalah sigma dan epsilonnya alias tegangan dan regangannya. Nah, sama caranya gampang sekali. Sigma sama dengan F per A, kita langsung masukkan 6,4 bagi 8 itu 0,8. Kemudian 10 pangkat min 6 nya naik ke atas ya, jadi 10 pangkat 6. Nah, kita sederhanakan lagi jadi 8 kali 10 pangkat 5. Nah, tapi ternyata yang dipilihan itu justru yang ini ya, 0,8. Nah, epsilonnya sama, delta L per L 0,06 per 120. Nah, ini kita bikin gampang ya, Bu Uki itu suka bikin pangkat biar gampang sih. Jadi ini 0,06 jadi 6 kali 10 pangkat min 2 per 12 kali 10. Nah, hasilnya 6 per 12 adalah 0,5 setengah ya. Kemudian ini 10 pangkat 1 naik ke atas jadi 10 pangkat min 3. Jadinya 5 kali 10 pangkat min 4. Jawabannya adalah yang C. Ini ya, seperti itu. Oke, next. Nomor 3. Nah, saat seutas benang dengan panjang 0,5 meter diberi beban. Nah, langsung kita kasih di sini ya, diketahuinya ya. L 0,5 meter, kemudian massa. Nah, ini hati-hati, kalau diketahui satuannya itu gram berarti dia adalah massa ya. Nanti kalau Newton berarti dia F, seperti itu ya. Nah, ternyata panjangnya bertambah 8 mm. Nah, ini adalah delta L nya. Langsung kita jadikan meter, 8 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, jika luas penambang benang 1 mm kuadrat, langsung kita tulis
1 mm kuadrat alias 1 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Nah, yang ditanyakan modulus Youngnya, E-nya. Langsung aja rumusnya kayak yang nomor 1 tadi ya. Kita masukin, jangan lupa F-nya. F ini adalah M kali G, massa kali percepatan gravitasi. Jadi kita masukkan 0,2 dikalikan G 10. Nah, kemudian kita kalikan, hasilnya dapat 1,25 kali 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat. Seperti itu. Jelas ya, insya Allah ya. Oke, next nomor 4, sebuah pegas. Nah, ini adalah aplikasi dari hukum Hooke ya. Kalau nomor 1 sampai 3 tadi itu tentang regangan dan tegangan gitu ya. Nah, sekarang ini hukum Hooke gitu ya. Diketahui adalah pegas. Teman-teman boleh nulis L, boleh pakai X gitu ya. Karena di sini rumusnya kita pakai delta X, tapi sebenarnya sama aja sih, delta L juga boleh. Nah, di sini sebuah pegas panjangnya 50 cm bertambah panjang 2 cm, berarti delta L atau delta X ya. 2 cm atau 0,02 meter. Nah, ditarik dengan gaya 4 Newton. Nah, pertambahan panjang pegas yang sama jika ditarik oleh gaya 10 Newton adalah, jadi kalau pegasnya sama itu otomatis apa teman-teman? K-nya sama ya, konstanta pegasnya itu sama, makanya K-nya nanti sama. Nah, makanya kalau mau cari delta L aksen atau delta X aksen itu caranya pakai hukum Hooke gitu ya. Kita cari dulu K-nya, ketemu 200 Newton, baru dari K ini kita masukkan ke yang kedua gitu ya, yang F-nya adalah 10 Newton. Karena K-nya sama, maka dia konstan gitu kan. Nah, akhirnya ketemu nih delta X-nya 10 per 200, 0,05 meter alias 5 cm ya. Gampang banget ya. Nomor 5, nah ini pelajaran kelas 10. Nanti mungkin ada yang kemarin shock ya, kok ada pelajaran dimensi lagi, tapi Bu Uki harap kalian masih ingat kayak gitu ya. Yang Bu Uki buat ya, kalau misalnya dimensi itu selalu berkaitan dengan satuan seperti itu. Makanya kita lihat nih, satuan dari modulus Young itu kan Newton per meter kuadrat. Ya, sementara itu kita tahu kalau Newton ini adalah satuannya F alias gaya. Kita lihat lagi, F itu kan M kali A, massa kali percepatan gravitasi. Nah, massa itu satuannya kilogram, percepatan gravitasi itu meter per sekon kuadrat. Kita masukin deh ke sini, gantiin Newtonnya. Akhirnya di sini meter kuadratnya tetap ya. Meter kuadratnya naik ke atas jadi meter pangkat min 2. Nah, jadinya meter pangkat min 1 karena dia ketemu sama meter pangkat 1 nih, gitu ya. Jadinya kilogram kali meter pangkat min 1 kali S pangkat min 2. Jadinya dimensinya seperti ini ya. Kilogram itu M besar, meter atau panjang itu L besar, kemudian ini S itu adalah waktu ya, T besar. Jawabannya adalah yang C, seperti itu. Oke, sekarang nomor 6 masih di hukum Hooke gitu ya. Sebuah pegas memiliki panjang mula-mula 15 cm L ya. Kemudian jika pegas digantung pada salah satu ujung dan ujung lainnya diberi beban 150 gram. Nah, kita tulis nih bebannya, ingat kalau gram berarti dia massa ya. Ya, jadi 150 gram kita jadiin kilogram sekalian, dibagi 1000 jadi 0,15. Nah, diketahui nih G atau percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, akhirnya kita dapatkan nih F sama dengan M kali G, berarti 0,15 dikalikan 10, hasilnya adalah 1,5 Newton kayak gitu. Nah, sehingga panjang pegas menjadi 17,5. Nah, ini molarnya ya. Jadi, nah dari sini kan ada panjang awal, ada panjang akhir. Kita bisa dapatkan apa? Ya, pertambahan panjangnya. Jadi 17,5 dikurangi 15 berapa? 2,5. Nah, 2,5 cm sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Apa yang ditanya? Konstanta pegas, berarti K. Kita udah dapat delta X, kita sudah dapat F di sini ya. Nah, berarti bisa nyari K-nya. F sama dengan K kali delta X, F-nya kita masukin ini 1,5 Newton, K-nya kita cari, dan delta X-nya ini 2,5 kali 10 pangkat min 2. Akhirnya kita dapat ini K sama dengan 1,5 per 2,5 kali 10 pangkat min 2. Nah, 10 pangkat min 2 naik nih. 1,5 per 2,5 itu adalah 0,6 kayak gitu ya. Jadi 0,6 kali 10 pangkat 2 Newton per meter atau sama dengan 60 Newton per meter, seperti itu. Gampang sekali. Next, nomor 7. Nah, teman-teman, seperti yang di video ketiga ya, di latihan soal, Bu Uki sudah menegaskan kepada kalian kalau misalnya nemu soal kayak gini ya, ada F, ada delta X, ini pasti K-nya itu konstan. Maka kalian nggak usah ngitung semuanya, pilih aja salah satu. Misalnya Bu Uki mau pilih yang paling gampang, nah, pilih nomor yang atas ya. Misalnya F-nya 20 Newton, terus delta X-nya 5 cm. Nah, masuk ini 5 cm itu 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Dicarikannya. Nah, tinggal dimasukin di rumus hukum Hooke. F-nya 20
K-nya itu dicari ya, delta X-nya itu 5 kali 10 pangkat min 2. Akhirnya dapat K-nya itu 20 bagi 5, 4. 10 pangkat min 2-nya naik ke atas ya, jadi 10 pangkat 2. Akhirnya didapatkan 400 Newton per meter. Hasilnya adalah yang B. Gampang sekali. Next nomor 8. Nah, ini udah masuk ke video yang kedua ya, tentang penerapan hukum Hooke pada pegas seperti itu. Nah, ini ada 8 pegas itu identik. Kalau yang namanya identik itu berarti K-nya sama ya teman-teman. Nah, disusun secara seri. Ingat ya, kalau seri itu berarti jajarnya ke bawah gini. Nah, berapa konstanta pegas sistem gabungannya? Masih ingat ya, kalau seri itu berarti 1/KS sama dengan 1/K1 tambah K2 dan seterusnya. Karena ada 8, kita jajan nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nih. Samain penyebutnya berarti atasnya jadi 8/K. Tapi ingat teman-teman, ini baru 1/KS. Kalau mau nyari KS atau konstanta serinya berarti dibalik. K/8. Dapat deh nomor 8, hasilnya adalah D, seperti itu. Next nomor 9, ini adalah soal tentang penerapan hukum Hooke juga pada pegas. Nah, di sini ada 2 buah pegas identik ya, masing-masing memiliki konstanta K1 sama dengan K2 itu 200 Newton per meter, disusun secara paralel. Nah, ingat ya, kalau paralel itu tinggal dijumlahin aja gitu ya. Kemudian pegas-pegas tersebut disusun seri dengan sebuah pegas yang memiliki konstanta 200 Newton per meter. Wah, jatuhnya identik nih, sama ya. Nah, nggak apa-apa. Jika sistem pegas diberi beban 40 Newton, kalau 40 Newton berarti M atau F? Ya, pinter. F ya. F 40 Newton, maka pegas bertambah panjang berapa? Nah, Buki gambar dulu nih. Ada paralel K1 K2, berarti kan kalau nyari konstanta pegasnya tinggal dijumlahin ya. K1 plus K2. Berarti tadi itu berapa? 200 ya. 200 tambah 200, 400 Newton per meter. Kemudian dia diseri nih sama K3 yang juga 200. Karena ini kita udah dapat 400, kita jumlahkan di sini nih, 1/400 tambah 1/200. Hasilnya kita samakan penyebutnya, 400 bagi 400 kali 1, 1. 400 bagi 200, 2 kali 1, 2. 1 tambah 2, 3. 3/400. Tapi jangan bahagia dulu karena ini baru 1/KS. Nah, KS-nya itu adalah 400/3 Newton per meter. Jangan lupa dibalik seperti itu. Nah, belum selesai perjuangan kita teman-teman. Ternyata yang ditanyakan adalah delta X-nya. Maka kita kembali ke hukum Hooke nih. F sama dengan K kali delta X. F-nya 40 Newton. Iya, ini ya. Sudah diketahui. Kemudian K-nya 400/3 dikali delta X seperti itu. Nah, delta X-nya berarti 40/400/3, atau kalau dibalik jadi 40/1 kali 3/400. Coret-coret dapat 0,3 meter alias 30 cm. Jawabannya yang C. Gampang banget, iya enggak? Iya. Next, terakhir, Buki cepet aja ya biar kalian hemat kuota. Nah, nomor 10 ada 8 pegas identik nih. Konstanta pegas masing-masingnya 800 Newton per meter. Disusun seperti gambar berikut. Nah, ketika diberi beban 1500 gram dengan percepatan gravitasi G 10 meter per sekon, maka pertambahan panjang susunan pegas adalah, nah, ini ya, kita jumlah secara paralel dulu. Kalau paralel mah tinggal ditambah ya, 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5K. Nih Buki gambar lagi ya, yang bawah 3K. Nah, kemudian diketahui nih masanya 800, mana nih? Masanya 1500 gram. Dijadiin 1,5 kg. Kemudian G-nya atau percepatan gravitasi itu 10 meter per sekon. Nah, kita cari F-nya nih, karena F sama dengan M kali G, maka M-nya 1,5 kali 10, 15 Newton. Nah, urusan yang ini belum selesai nih. Tadi kan baru kita hitung secara paralelnya ya. Kita gabungannya berarti kita hitung secara seri. 1/KS sama dengan 1/5K ditambah 1/3K. Hasilnya kita samakan penyebutnya, 15K bagi 5, 3. 15 bagi 3, 5. 3 tambah 5, 8. 8/15K. Jangan senang dulu karena ini baru 1/KS teman-teman. Jangan lupa dibalik. KS-nya 15/8K. Nah, karena K-nya udah diketahui, mana nih K-nya? Nih, 800 Newton per meter, tinggal aja dimasukin ke sini. 15/8 kali 800. 8 bagi 8, 100. 100 kali 15, 1500 Newton per meter. Nah, karena yang ditanyakan adalah delta X-nya, maka tinggal dimasukin ya. F-nya tadi berapa? 15, terus ini K-nya 1500, delta X-nya dicari. Maka delta X sama dengan 15/1500, coret-coret, habis ya, tinggal 100 alias 10 pangkat 2, naik ke atas jadi 10 pangkat min 2, satuannya meter. Kalau jadi sentimeter berarti 1 cm. Nah, ini ya, cepet banget dan gampang ya. Afwan ya Buki cepet banget karena biar enak gitu ya. Ya semoga nanti kalau kecepatan bisa kalian pause gitu ya. Paham ya?
Bu Uki lagi di mana sih? Iya, ini settingnya di Jepang ya. Jadi Bu Uki itu cita-citanya pengen ke Jepang dulu waktu seusia kalian. Tapi nggak masalah lah. Kita kan bisa menuntut ilmu di mana aja ya. Nah, alhamdulillah kalian sudah menyaksikan video tadi. Semoga paham ya. Nah, semoga setelah ini kalian sudah tidak bertanya-tanya lagi tentang bagaimana sih cara penyelesaian soal elastisitas bahan. Oke? Siap untuk ke video berikutnya. Nah, video berikutnya Bu Uki akan menyajikan tentang materi baru gitu. Materinya apa Bu? Kita lihat saja nanti gitu. Sekian dari Bu Uki, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintailah fisika karena fisika akan mencintaimu.